terus pindah ke Jogja kelas 3, ujian nggak lulus. Nah itu karena agak nakal dikit. Orang besok mau ujian, malam ini saya masih main biliar, tidur di biliar. Katanya sampai ini Om Kris, tidur di meja biliar. Tidur di meja biliar biasa tuh. Miskin nggak takut. Ya karena saya miskin ya juga nakal, tapi tidak sampai kategori preman, belum jadi preman. Cuman ya nakal, hidup sembarangan gitu ya, nggak takut gitu. Tapi kalau di Kupang nggak seberapa. Terus saya ke Jogja. Salam Halek. Salam Halek. Christopher Lianto SE. Iya betul. Seorang pengusaha. Sementara berakhirnya di situ. Seorang bankir sukses. Bankir ya. Pemerhati olahraga. Ya. Dan suka olahraga juga. Aktivis gereja Gemit. Iya, saya banyak memenuhi undangan-undangan dari teman-teman klasis, Gemit, pendeta-pendeta ya. Om Kris, beta pertama, beta terima kasih sudah mau kasih waktu untuk berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Bercerita sesuatu ala Kupang. Bersulang. Ya. Saya juga senang bisa ketemu Anda. Hormat. Beberapa kali lihat video-video podcastnya, saya pikirin orang dari Jakarta apa dari mana, ternyata orang Kupang asli. Dan adanya Jami, Oka Jami. Hormat Om Kris. Ya. Om Kris, kemana kabar Om Kris? Baik-baik, sehat-sehat. Cuman ya capek aja. Saya baru pulang dari Sumba. Oh begitu. Kemarin 4 hari keliling-keliling di Sumba, jalan dari ujung ke ujung. Banyak habis waktu di mobil. Oh begitu Om Kris. Ya. Om Kris, kita mulai dari pertanyaan pertama Om Kris. Ya. Om Kris, sebelum dikenal seperti sekarang, pengusaha, bankir, pemerhati olahraga, aktivis gereja Om Kris. Ya. Beta pun catatan nih Om Kris. Katanya remaja, masa remaja, bandel Om Kris. Bandel Om Kris. Ya. Itu cerita lengkapnya ke mana? Kalau saya, ya namanya anak orang miskin dulu. Jadi ya nakal-nakal ya. Kalau rasanya manusia semua sama kali ya. Kalau miskin pasti nakal. Nah, miskin nggak takut. Ya karena saya miskin ya juga nakal. Tapi tidak sampai kategori preman, belum jadi preman. Cuman ya nakal, hidup sembarangan gitu ya, nggak takut gitu. Tapi kalau di Kupang nggak seberapa. Terus saya ke Jogja. Kuliah lanjut SMA di sana, baru mulai lebih nakal lagi. Dan memang saya dari masa mudanya yang aneh, orang SMA sekolah 3 tahun, iya. Saya sekolah SMA hampir 5 tahun, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Nah, di itu 3 SMA 3 kota. Kupang, kelas 1, kelas 2, terus pindah ke Jogja kelas 3, ujian nggak lulus. Nah itu karena agak nakal dikit. Orang besok mau ujian, malam ini saya masih main biliar, tidur di biliar. Katanya sampai ini Om Kris, tidur di meja biliar. Tidur di meja biliar biasa tuh, udah teman-teman. Itulah aja. Akhirnya ujian nggak lulus. Oh begitu. Ya dulu masih muda main biliar, segala macam lah. Nakal-nakal namanya. Ya kalau orang nggak ada duit ya pasti nakal yang biasa-biasa gitu. Akhirnya ujian nggak lulus. Pindah SMA lagi di Bali. Jadi 3 kota, Kupang, Jogja, Bali. 3 SMA. Cilakanya waktu lagi ujian itu tahun 78 mengalami perpanjangan masa tahun ajaran. Dulu itu kita sekolah dari Januari ke Desember. Nah, sekarang kan ke Juni-Juli. Ya. Nah, jadi waktu itu mestinya Desember kita habis, diperpanjang sampai Juni baru bisa tamat. Jadi sekolah lagi. Wah itu stres tamat. Bayangin saya SMA, teman-teman seangkatan saya udah kuliah tingkat 2. Saya masih SMA, wih stres.
Akhirnya baru ya cari kerja lah. Gitu. Begitu. Om Kris, prinsip hidup. Hidup adalah kebahagiaan ketika kita melihat orang bahagia. Tetapi juga tentang kesedihan ketika kita melihat orang menderita. Ya. Om Kris, value, nilai, filosofi apa yang Om Kris mau bagikan dari moto hidup dari Om Kris? Ya, saya memang karena dulu tuh hidup miskin ya. Jadi kalau melihat orang miskin ya selalu tergugah begitu ya. Dan saya karena dulu bergaul sama anak-anak nakal, ketika saya berbeda prinsip, saya harus bekerja keras, saya harus belajar, saya harus disiplin waktu, harus menjaga keseimbangan pola hidup dan sebagainya. Terus saya lihat teman-teman saya yang masih nakal-nakal gitu aja, saya tarik mereka supaya bisa ikutin saya. Dan orang lain biasanya kalau punya teman yang nakal tidak suka berteman, kalau saya malah suka. Oh begitu Om Kris. Saya suka berteman dengan mereka, tapi saya mengajak mereka untuk bisa jadi orang. Nah, jadi ada yang nakal-nakal itu jadi anak buah saya bisa. Dan mereka nakal, tapi kalau jadi anak buah saya ngomong mereka mau ikut. Banyak itu, terutama waktu masih di Jakarta. Jakarta kan kita hidup keras awal-awalnya kan. Tapi ya lama-lama bisa menyesuaikan. Nah, dan saya senang kalau ada anak-anak nakal tuh saya bisa pengaruhi dia, kasih dia kerjaan, ajar dia, terus dia mau nakal lah. Saya setelah kuliah tamat SMA di Bali, terus ke Jakarta. Di Jakarta saya mulai kerja dulu. Kerja dulu cari duit, dari situ baru saya melihat, waduh, ini kalau kita ndak sekolah, kerja dengan ijazah SMA, susah karirnya. Akhirnya saya harus kuliah. Ya kumpul duit sedikit, pinjam duit dari bos, baru bisa kuliah. Ya kerja sambil kuliah lah di Jakarta. Tapi di situ saya banyak belajar karena hampir 15 tahun saya kerja di suatu perusahaan yang skalanya besar. Orang Kupang banyak sana. Orang Kupang banyak, dan sebagian besar orang Kupang sana itu saya yang berjasa juga untuk masukin mereka. Awalnya saya dibantu juga oleh teman yang orang Kupang, masuk kasih saya fasilitas untuk bisa dapat kerja di perusahaan itu. Kemudian saya karirnya meningkat, sampai udah di level paling puncak. Atasnya juga, ya ketika udah level atas ya kita bisa punya kewenangan untuk tarik-tarik anak-anak Kupang. Banyak anak Kupang yang dulu saya ajak masuk kerja dengan saya di perusahaan di sana. Sampai suatu saat pulang Kupang, baru mulai tinggal di Kupang. Ketika saya pulang Kupang, saya tinggal di Obufu. Di kampung Amanuban. Waktu itu tahun 90-an, orang mau masuk situ kan takut, itu kampung nakal katanya. Iya. Memang rawan lah. Anak nakal semua di situ. Tapi saya masuk situ saya rasa nyaman-nyaman aja. Pertama kali masuk ya waktu saya juga masih muda kan, umur 30-an. Pulang rumah kalau jam 11 di depan jalan mereka lagi minum mabok. Itu mabok itu nakal semua. Tapi ya saya tegur mereka, ngobrol sama mereka. Itu akhirnya anak-anak muda yang nakal-nakal saya suruh kerja sama saya. Jadi sopir saya ada kerjaan apa suruh mereka kerja. Mereka respect dengan saya. Jadi berteman dengan saya. Setelah 4-5 tahun, kampung itu udah tidak dikenal sebagai kampung Amanuban yang anak-anak nakal. Tanda kutip rawan lah. Keren Om. Ya. Dulu waktu saya tinggal situ, teman-teman saya dulu tinggal di mana di situ. Kenapa dicari ini? Kok bisa masuk di situ? Tapi akhirnya anak-anak muda yang nakal-nakal itu semua kerja sama saya. Sampai sekarang mereka ada yang udah jadi polisi, udah jadi tentara, jadi pengusaha. Padahal dulu ya bantu-bantu saya aja jadi sopir, ada kerja usaha apa gitu, ya kasih uang rokok senang-senang. Ya saya pulang kantor sore-sore apa ya bermain sama mereka, ngobrol sama mereka. Bersosialisasi. Jadi kalau saya pulang lama-lama mabuk-mabuknya mereka mulai berkurang. Intensitas mabuk mulai berkurang. Ya. Saya bilang, you butuh duit apa saya kasih, tapi tidak boleh minum mabuk. Kalau lu mau minum mabuk, minum secukupnya aja. Lama-lama mereka mau minum, lihat saya sungkan-sungkan. Akhirnya saya bimbing mereka bisa kerja, bisa jadi.
jadi orang. Begitu Om Kris. Om Kris, selanjutnya Om Kris. Om Kris dikenal bankir sukses. Ya. Ya, bisa dibilang merubah wajah perbankan NTT Ya. lewat BPR Krista Jaya. Krista Jaya. Ya. Sejarah lengkapnya ke mana sampai BPR Krista Jaya ini Ya. Om Kris bikin. Ya kalau BPR Krista Jaya ini agak lumayan ya. Saya dulu sebelum punya BPR, ketika saya lagi jadi konsultan, itu saya melihat karyawan saya banyak, ada hampir 200-an orang. Dan mereka dalam menjalankan tugasnya harus punya sepeda motor, harus punya mobil. Nah itu akhirnya perusahaan yang kasih ke mereka. Tapi lama-lama saya berpikir bagaimana supaya mereka juga bisa maju. Jadi saya suruh daripada lu pakai motor perusahaan, mendingan saya kasih lu motor, lu bayar nyicil, kredit. Cicil-cicil dari saya. Oh mereka senang. Oh akhirnya puluhan orang saya kasih kredit mereka kendaraan, ada yang motor, ada yang mobil. Daripada mereka harus pakai mobil perusahaan, mendingan mereka pakai itu. Sehingga akhirnya mereka bisa jadi milik sendiri. Nah, karena enak, itu tahun 98 ke atas itu orang mau kredit mobil, motor susah. Itu setelah krisis Om Kris? Iya, setelah krisis. Setelah krisis. 98. Ya. Krisis 98 kan, itu mulai berawal situ. Nah, karena tujuan niat baiknya mau membantu mereka dan mereka senang, akhirnya mereka terus selama kerjaan yang saya tadinya beli motor yang tua, kemudian ganti motor baru, ada yang bisa beli mobil baru, dari gaji mereka, dari uang sewa, biaya transportasi mereka pakai untuk bayar cicilannya. Rupanya tetangga-tetangganya lihat, lo kok lu bisa dapat motor, dari mana? Oh saya pembos, saya kasih kredit. Woi coba bisa minta bos kau bantu saya. Mereka ngomong saya bilang ya asal lu percaya bangun ya saya kasih. Lama-lama ratusan orang yang pengen beli mobil, motor dari saya. Ya, akhirnya saya pikir-pikir saya buka bank aja sekalian. Makanya ketika buka bank tahun 2008, itu modalnya cuma 4 miliar. Ya. Setelah 15 tahun sekarang ini, ya modalnya udah hampir lebih dari 50 miliar, asetnya sudah di atas 250 miliar. Jadi memang dia bertumbuh sangat bagus dan saya sebagai komisaris utama, sebagai pemegang saham pengendali, ikut intens mengawas, memberi petunjuk dan mengatur segala-galanya supaya bank ini bisa berjalan dengan baik. Dan di tahun 2020 itu menjadi bank yang untuk di bank kan ada kategori asetnya ya. Ukuran aset 100 miliar sampai 250 miliar dari seluruh BPR se-Indonesia saya banknya nomor 1. Ranking nomor 1 paling bagus. Nah, itu puncak prestasinya lah. Sebelumnya biasa tergolong mendapat penghargaan sebagai bank yang terbaik gitu ya. Tapi nomor 10, nomor 15 karena ada 1.500 bank seluruh Indonesia. Tapi tahun 2020 sebelum krisis itu saya nomor 1 Indonesia. Nah, itu ya prestasi tertinggi lah. Tapi setelah itu kita karena krisis ya hampir semua usaha kan COVID COVID. Itu kan semua usaha menurun ya. Perusahaan Bank Krista Jaya juga mengalami penurunan laba yang signifikan. Karena memang ya kita harus punya peri kemanusiaan, hati nurani juga. Melihat nasabah yang macet, ya dia tidak bisa bayar, ya kita juga tidak bisa ambil keuntungan dari situ. Ya, kita harus toleransi. Selama nasabahnya berkolaborasi, bekerja sama yang baik. Tapi yang namanya orang dari 1.950, 990 baik. 1, 2, 10 ya ada yang jelek juga, melawan. Ya artinya kita harus proses hukum untuk eksekusi. Ya walaupun itu tindakan yang merugikan kita, merugikan nasabah, tapi ya namanya bank harus menyelesaikan masalah. Tapi bersyukur sampai dengan sekarang lebih dari 90% nasabah saya itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Ya begitulah kalau ngomong soal bank. Ya. Om Kris, selanjutnya Om Kris dikenal juga pemerhati
olahraga. Ya. Beta pantau Om Kris pun TikTok. Oh. Eltari Memorial Cup di Rotendao. Rote, ya. Om Kris sampai push up. Ya. Om Ya, Kris. ya. Ini memang katanya hobi olahraga, benar? Ya. Saya dari muda itu suka sekali olahraga. Tiada hari tanpa olahraga. Jadi sampai sekarang aja saya push up 25-50 kali. Tiap hari? Masih bisa. Nah, cuman 1 bulan 2 bulan terakhir ketika ada kampanye ikut caleg itu yang agak berkurang. Tapi kalau tiap hari saya olahraga. Satu minggu bisa 4-5 kali. Oh begitu. Saya Om main Kris. tenis. Kemarin Tenis. saya ke Sumba 4 hari. Pulang dari Sumba, bangun jam 5 pagi karena pesawat jam 7 pagi. Sampai sini saya langsung kerja, pulang istirahat sedikit, sore saya main tenis 1,5 jam. Terus kalau saya tidak main tenis, saya fitness. Kalau tidak fitness, ya saya jalan. Makanya kalau push up ya masih bisa lah. Beta nonton, beta pantau di TikTok Om Kris. Begitu. Olahraga saya dari dulu suka olahraga. Oh begitu Om Kris. Kalau bola kaki sedikit, tidak banyak, masih masa muda aja main. Tapi saya pemerhati dan saya banyak mensponsori dunia olahraga. Mulai dari bola kaki, futsal, volley, basket, bulu tangkis, tenis, tinju juga. Tinju. Dulu saya promotor tinju, manajer begitu. tinju. Oh. Manajer tinju amatir. Jadi pokoknya kalau ada kegiatan olahraga yang bagus, terus ada kecocokan dengan manajernya yang kelolanya bagus, saya senang ya saya sponsor. Dan saya tidak fokus pada satu bidang olahraga, semua. Tergantung mana yang cocok. Om Kris pernah masuk ke struktur Pertina begitu atau? Iya. Pernah masuk. Pernah Pertina masuk. Dulu saya punya sasana tinju, manajer saya manajer tinju amatir. Oh begitu Om Kris. Ya. Beberapa tahun lalu saya mensponsori pertandingan tinju amatir di Jalan Raya Eltari itu dengan Pak Wakapolda waktu itu. Ya bikin pertandingan tinju. Pokoknya saya kalau ada event-event olahraga yang mereka dengan saya rasa cocok ya saya ikut. Sekarang lagi fokus di atletik lari. Lari. Saya bina atletik lari itu puluhan ratusan orang. Lari dilatih, kita rekrut dari mereka dari SD, SMP, kita rekrut. Itu ada klubnya, namanya Klub Naga Timur. Naga Timur. Itu dia membawai rata-rata 30 sampai 50 orang anak-anak sekolah yang kita bina dia untuk dia berlatih lari. Pelatihnya Pak Anton Valo itu. Dan sekarang NTT ikut PON nanti dapat banyak medali, itu kebanyakan dari atletik lari dan itu sebagian besar binaan dari klub Naga Timur. Nah saya salah satu aktivis donatur terbesar untuk klub Naga Timur itu. Untuk setiap bulan kita membiayai operasionalnya mereka karena kadang-kadang mereka mau lari nggak ada sepatu ya kita bantu kasih sepatu, sekali-sekali kasih mereka bantuan gizi makan. Nah, biasa Natal mereka datang di rumah saya jamu mereka makan, itu puluhan orang. Dan ada yang sudah juara-juara sekarang itu sampai mereka udah dapat duit 100-200 juta ada. Itu karena mereka sudah ikut lomba terus juara kan. Dan mereka yang nanti akan ikut PON.